حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تذوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Mahasantri Madin Ula 9, 10, 11, dan 12 Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung rahimakumullah. Tidak lupa mari kita awali pertemuan ini dengan senantiasa menghaturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada henti dan putusnya. Bahkan nikmat tersebut terlalu banyak jumlah dan terlalu banyak, terlalu besar, terlalu agung nilainya bagi kita semua. Sampai saat ini kita senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat, lahir dan batin. Kemudian nikmat yang tentu sangat berharga bagi kita adalah thubutul imani wal Islam. Kita dalam kondisi iman dan Islam. Oleh karena itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat qudwah kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan bagi kita yang lengkap, yang sempurna, yang tidak lain adalah kita, agar kita menjadi orang yang baik, manusia yang sempurna, manusia yang tergolong ahli sa'adah wa salamah, orang yang senantiasa selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu mari kita mengucapkan atau menghaturkan sholawat kehadirat Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasantri Madin Ula 9, 10, 11, dan 12 rahimakumullah. Mari kita lanjutkan mata kuliah kita, ilmu nahwu yang mengacu, yang referensinya adalah kitab Al-Jurumiyah. Dan seperti biasa kita mulai dengan membaca Ummul Kitab atau Ummul Quran, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Jurumiyah dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmunya. Ila hadrati ruhi mu'alifil kitab Al-Jurumiyah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud Aswan Haji rahimahullahu ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Mas Santri, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran mata kuliah kita, bahwa minggu kemarin kita sudah masuk pada fase rangkuman dari isim-isim yang i'rabnya rafa' atau disebut dalam bab ini marfu'atul asma, beberapa kalimat isim, beberapa isim yang di i'rabi rafa'. Kemarin sudah kita mulai dengan bab fa'il ya. Fa'il adalah isim yang i'rabnya rafa' yang disebutkan setelah didahului dengan menyebutkan fi'ilnya. Begitu ya kurang lebihnya. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, karena isim yang di i'rabi rafa' itu jumlahnya ada 7. Kemarin sudah kita bahas satu poin, yaitu fa'il, dan sekarang kita masuk kepada bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, atau biasa disebut dengan ringkasnya adalah naibul fa'il. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa ta'alaina min barakati wasrorihi fit darain. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ai hadza utawi tegese utawi iki iku bab nerangake maf'ul alladzi rupane maf'ul lam yusamma kang ora den sebut apa fa'iluhu fa'ile alladzi. Bab menjelaskan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, sama saja. Ringkasnya biasa disebut dalam istilah ilmu nahwu adalah naibul fa'il. Ya. Wa huwa utawi al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu iku alismu isim al marfu'u kang den rafa'ake alladzi rupane isim lam yudhkar kang ora den tutur mahu sartani alladzi apa fa'iluhu fa'ili alladzi. Fa in kana mongko lamun ana opal fi'lu fi'il iku madhian rupa fi'il madhi dzumma mongko den dhammah apa awaluhu kawitane madhi wa kusira lan den kasrah apa ma huruf qoblal akhiri kang tetep ing dalem sadurunge huruf akhire madhi atau fi'il ya. Wa in kana lamun ana apa fi'il iku mudhari an rupa fi'il mudhari dzumma mongko den dhammah apa awaluhu kawitane mudhari wa futihah lan den fathah apa ma huruf qoblal akhiri kang tetep ing dalam sadurunge huruf akhire mudhari ya. Wa huwa utai maf'ul atau naibul fa'il ya. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il iku ala kismaini netepe ing atase rong panduman, rong werna. Zahirin rupane ma naibul fa'il rupa isim zahir, wa mutmarin lan naibul fa'il rupa isim dhamir. Fa zahiru mongko utawi naibul fa'il rupa isim zahir iku nahwu qaulika upamane ucapan sira dzuriba zaitun. Dzuriba wis den pukul sapa zaitun zaid. Wa yudrabu lan lagi utawa bakal den pukul sapa zaitun zaid. Wa ukrima lan wis den mulyakake sapa amrun amr. Wa yukramu lan lagi utawa bakal den mulyakake sapa amrun amr. Fal muzmaru mongko utawi naibul fa'il rupa isim dhamir iku isna asyara ana 12. Nahwu qalika ay wa dzalika utahe mengkono muzmar iku upamane ucapan sira. Duribtu lafadz duribtu ila akhirih.
Duribtu wis den pukul sapa ingsun. Wa duribnalan wis den pukul sapa kita. Wa duribtalan wis den pukul sapa sira lanang siji. Wa duribtilan wis den pukul sapa sira wadon siji. Wa duribtum lan wis den pukul sapa sira wong loro. Wa duribtum lan wis den pukul sapa sira lanang akeh. Wa duribtun lan wis den pukul sapa sira wadon akeh. Wa duribal wis den pukul sapa lanang siji. Wa duribat lan wis den pukul sapa wadon siji. Wa duribal wis den pukul sapa wong loro. Wa duribu lan wis den pukul sapa lanang akeh. Wa duribna lan wis den pukul sapa wadon akeh. Baiklah Mas Santri, akan saya bacakan terjemahannya dan sekaligus nanti kita bacakan takrotnya agar lebih jelas ya. Jadi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau disebut dengan naibul fa'il itu adalah isim yang i'rabnya rafa atau di-i'rabi rafa ya, yang fa'ilnya tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Karena kita maklumi bahwa dalam aturan lughat Arab atau tata bahasa Arab, susunan kalimat yang berupa jumlah fi'liyah ya, rangkaian kalimatnya itu terdiri dari fi'il, fa'il, kemudian maf'ul ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bagi fi'il yang muta'ati ya, kata kerja yang aktif ya. Jadi ada fi'il, kata kerja, kemudian fa'il sebagai subjeknya dan maf'ul sebagai objeknya. Contohkan saja, Daraba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Nah, maka Daraba sebagai kata kerjanya, predikatnya, Zaidun sebagai subjeknya, pelakunya, kemudian Amron sebagai objeknya atau sasarannya. Nah, dalam bab naibul fa'il ini tentu ini dengan membuang fa'il. Fa'il dibuang ya dengan ada beberapa tujuan tentunya ya, karena kondisi ya. Dan akhirnya dibuatlah gaya bahasa yaitu rangkaian atau tarkib naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, cara untuk membuat rangkaian seperti ini itu adalah dengan merubah kata kerjanya. Maka ketika kata kerja atau fi'ilnya itu berupa fi'il madhi, maka harokatnya dirubah dengan dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Huruf awalnya fi'il madhi itu di dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di kasroh. Contoh kalau doroba menjadi duriba, kemudian nasoro menjadi nusiro, ya. Fataha menjadi futiha, kemudian khalaqa menjadi khuliqa, dan seterusnya bisa kita kembangkan bersama-sama apabila berupa fi'il madhi. Nah, maka kalau saya contohkan tadi, daraba Zaidun Amron, daraba sebagai predikat kata kerjanya, kemudian Zaidun sebagai pelaku atau subjeknya atau fa'ilnya, Amron sebagai objeknya atau maf'ul bihnya, maka dalam hal naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, Zaidun ini dihapus, dihilangkan. Nah, dengan begitu, dengan cara merubah harokatnya fi'il madhi ketika itu ya, yang dirubah maka menjadi dzuriba amrun. Yang sebelumnya ketika kata kerjanya masih normal, masih transitif ya, begitu istilahnya kalau nggak salah ya, itu amrun statusnya adalah sebagai objek. Fil lafzi wal makna, dalam kenyataan dan dalam maknanya memang amrun adalah sebagai objek. Zaid telah memukul Amr. Maka ketika pelakunya dihilangkan, kemudian si objek atau maf'ul bih menempati tempatnya fa'il atau subjek, maka menjadi rofa'lah i'rabnya maf'ul tersebut. Ya, walaupun pada hakikatnya maf'ul tetaplah menjadi objek, tetap menjadi sasaran kerja. Nah, namun karena dia atau maf'ul bih yang dibuang fa'ilnya tadi menempati tempatnya fa'il, maka i'rabnya menjadi rofa. Maka menjadi
duriba amrun. Amr telah dipukul. Ya, Amr telah dipukul. Normalnya Zaid memukul Amr. Ketika pelakunya dibuang maka menjadi duriba amrun. Amr telah dipukul. Gitu ya. Nah, yang kedua, apabila fiilnya berupa fiil mudhari, maka itu dengan cara dumma awaluhu wa futihama qoblal akhir. Ketika fiil mudhari, maka dengan cara merubah fiilnya, merubah harokatnya, yaitu awalnya fiil di dhammah, huruf sebelum akhir itu di fathah. Maka kalau doroba yadribu menjadi duriba yudrobu. Dan bisa kita kembangkan ini, yang suruh menjadi yung soru, yaftahu menjadi yuftahu, ya, yahluku menjadi yukhlaku, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Maka kalau andai kata tadi doroba zaitun amron, ketika fi'il mudhari maka yadribu zaitun amron. Zaid sedang atau akan memukul Amr. Maka ketika dihilangkan pelaku atau fa'ilnya, kemudian objek atau maf'ul bih menempati tempatnya fa'il, maka menjadi yudrobu amrun. Amr sedang dipukul. Oke ya, seperti itu gambarannya. Kita lanjutkan wawa ala kismaini, bahwa maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau ringkasnya disebut dengan naibul fa'il itu juga ada dua macam, yaitu naibul fa'il yang berupa isim dhohir. Contohnya duriba zaidun atau duriba amrun, ya, wa yudrobu amrun, ukrima amrun, yukromu amrun, dan seterusnya. Adapun naibul fa'il yang berupa isim dhamir itu ada 12. Contohnya duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba, duribu, dan duribna. Bisa kita kembangkan ke lafadz yang lain, mufradat yang lain, kosakata yang lain. Ya, futiha, futihtu, dan seterusnya, ya, kuri'a, dan sebagainya. Ya, itu. Jadi ini adalah satu gaya bahasa yang mana yaitu menghilangkan subjek dan menempatkan objek pada tempatnya subjek. Menghilangkan atau membuang fa'il dan menempatkan maf'ul bih di tempatnya fa'il. Ya, maka secara i'rab maf'ul bih yang awalnya ber-i'rab nasab maka menjadi ber-i'rab rofa. Namun secara hakiki maf'ul bih tetaplah maf'ul bih. Zaid memukul Amr, Zaid menolong Amr. Ketika pelakunya dihilangkan, Amr telah dipukul, Amr telah ditolong, maka juga tetap menjadi objek atau maf'ul bih. Maka disebut dengan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, Mas Santri, kita lanjutkan. Semoga apa yang telah saya paparkan ini bisa Anda pahami, ya. Kita bacakan takrirotnya atau penjabarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu alladzi lam yuzkar ma'u fa'iluhu ayladzi tegese lafat, ya. Khudifa ayladzi tegese lafat atau kalam, ya, atau ya. Khudifa kang den buang apa fa'iluhu fa'ili alladzi wa uqimalan den enggonake, ya, apa maf'uluhu maf'ule alladzi maqamahu ing dalem panggonane fa'ile alladzi utawa ing dalem panggonane fa'il fi rafihi ing dalem rafa'i fa'il ba'daan kana ing dalem sawise ento apa maf'ul iku mangsuban kang den nasabake, ya. Wa sara lan dadi apa maf'ul iku umdatan pokok ba'daan kana ing dalem sawise ento apa maf'ul iku fudlatan turahan wa wujubi ta'khiri lan wajibe ngakhirake maf'ul anil fi'li saking fi'il ba'da angkana ing dalam sawise ento ana iku jaizuhu wenange ta'khir ngakhirake maf'ul
watisoli lan wajib tetemune maf'ul bil fi'li kelawan fi'il ba'da angkana ing dalam sawise yen to ana apa maf'ul iku jaizal ing fisoli wenange kapisah saking fi'il ya. Wa ta'nisil maf'uli la wa ta'nisil fi'il lan wajibe muannasake fi'il li ta'nisi krana muannase maf'ul ya. Yang dimaksud dengan naibul fa'il atau fa'il alladzi lam yusamma fa'iluhu yaitu rangkaian kalimat yang membuang fa'il kemudian menempatkan maf'ul bih pada tempatnya fa'il ya. Oleh karena maf'ul bih menempati tempatnya fa'il, maka maf'ul bih juga berhak atau mempunyai hak yang seperti fa'il, yaitu yang sebelumnya nasab doroba zaitun amron menjadi dzuriba amrun, maka menjadi rofa. Sebelumnya nasab menjadi rofa, sebelumnya merupakan hanya sebagai pelengkap, akhirnya menjadi sesuatu yang harus utama. Kenapa dikatakan pelengkap? Karena ketika fi'il itu berupa fi'il yang lazim, tidak perlu ada objek, ya maka hanya subjek yang ada. Namun ketika begini, posisi maf'ul bih itu sama dengan fa'il, harus ada, tidak bisa tidak ada, ya. Wa wujubi ta'khirihi anil fi'li, dan wajib mengakhirkan maf'ul bih atau naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dari fi'il, wajib diakhirkan. Yang mana sebelumnya menjadi naibul fa'il itu boleh didahulukan ya. Dan wajib maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu atau naibul fa'il ini bertemu langsung atau bersambung dengan fi'ilnya, yang mana ketika menjadi maf'ul yang asli bukan naibul fa'il maka itu boleh terpisah dari fi'ilnya. Nah, kemudian yang terakhir maf'ul bih yang menjadi atau menempati tempatnya fa'il atau naibul fa'il ini wajib dimuannaskan fi'ilnya ketika maf'ul bihnya atau naibul fa'il ini juga berupa muannas. Artinya begini, kalau kata kerjanya masih berbentuk biasa bukan naibul fa'il ya, itu tergantung fa'ilnya. Contoh begini, kalau pelakunya muannas kemudian maf'ul bihnya mudzakkar ya maka wajib muannas ya, tidak mudzakkar. Atau dibalik, kalau toh fa'ilnya berupa mudzakkar ya, kemudian maf'ul bihnya berupa muannas, maka fi'il juga cukup hanya mudzakkar karena fi'il mengikuti pada fa'il. Contohnya daraba zaidun hindan, daraba zaidun fatimatan ya. Zaid telah memukul Fatimah. Maka ketika Zaid dihilangkan, kemudian yang terdapat naibul fa'il berupa muannas, maka fi'ilnya pun wajib muannas ya. Duribat Fatimah, duribat Hindun, begitu ya. Oke. Baiklah Mas Santri, sekali lagi saya ulangi bahwa ringkasan dari apa yang saya terangkan, bahwa naibul fa'il atau maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya, maf'ul yang dalam rangkaian kalimat tidak menyebutkan fa'ilnya, itu termasuk salah satu daripada isim yang i'rabnya rofa. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wal-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.